Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Andi Saputra di Tulungagung. Mas Andi atau Mas Putra sama aja gitu ya. Ini Mas Putra atau Mas Putra. Pokoknya itu Mas Andi lah gampangannya gitu. Nah, Mas Andi ini menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2000-an. Jadi pada saat itu awalnya ya Mas Andi dia udah lulus sekolah dan waktu itu memang kondisinya itu sudah bekerja. Bekerja ya mulailah yang namanya lirik-lirik ya perempuan begitu ya, maksudnya nyari pacar, nyari apa kayak gitu. Cuman waktu itu memang belum dapet dan ya Mas Andi masih bersabar dan waktu itu sempat iri juga sama beberapa temannya, tapi ya wis lah gitu ya. Hal itu memang nggak pernah diungkapin, nggak pernah diomongin sama Mas Andi ke teman-temannya kalau aku pengen punya pacar atau apa, cariin dong atau itu nggak pernah. Jadi ya tetap disimpan dalam hati, tetap dia fokus ke pekerjaannya waktu itu. Dan memang di antara teman-temannya si Mas Andi tadi ada salah satunya itu namanya Sahrul. Mas Sahrul itu dia ganteng dan ya begitulah punya pacar gitu. Dan begini, ada beberapa temannya Mas Andi yang nggak usah disebutkin namanya lah, nanti bikin bingung ya. Ada beberapa itu rata-rata mereka itu udah punya pasangan, rata-rata mereka udah punya pacar gitu ya, bukan istri tapi masih statusnya itu pacaran. Mereka itu udah punya, cuma Mas Andi doang yang belum. Tapi kalau dipikir-pikir lagi sama Mas Andi, meskipun mereka punya sesuatu, tapi ada sesuatu yang mereka itu kekurangan, yaitu apa? Uang. Uang mereka habis buat pacaran. Sementara aku kerja, ya pengeluaranku itu nggak terlalu banyak. Cuman kebutuhan sehari-hari anak muda paling ya nggak setiap hari juga gitu ya. Paling sebulan sekali itu kadang ya beli pakaian baru, beli celana atau beli kaos sekedar itulah. Nanti untuk keseharian ya paling rokok, paling jajan bakso, paling kayak gitulah. Enggak yang sampai keluar banyak. Nah, mereka itu seperti itu teman-temannya Mas Andi. Kalau misal lagi ada masalah atau apa, ya nanti mendekatnya ke Mas Andi, aku pinjam dulu. Ya enggak apa-apa, Mas Andi pun ya wis lah, enggak apa-apa gitu toh. Ya mereka juga teman gitu kan. Sampai akhirnya pada suatu hari, nah pengalaman horornya Mas Andi ini berawal atau bermula. Ada salah satu itu yang tadi disebutkan namanya Mas Sahrul. Dia itu tiba-tiba pada suatu malam itu datang ke tempatnya Mas Andi. Ke situ dan malamnya itu malam minggu. Tumben banget gitu kan. Malam minggu sore-sore baru sekitar 6:30 itu udah datang ke sana. Mas Andi aja itu masih sarungan. Habis sholat maghrib belum ganti setelan gitu ya. Pakai celana jeans dimasukin biar keren kayak gitu malam minggu ya. Itu belum ngapa-ngapain. Ini si Sahrul udah datang ke situ. Assalamualaikum ya. Yang buka bapaknya Mas Andi kan. Itu dicariin, itu dicariin sama Sahrul katanya begitu kan. Oh iya Pak, sebentar Pak. Tumben gitu kan. Ketemulah di situ ya, ngobrol-ngobrol. Gimana kabarnya gitu. Tumben banget nanyain kabar Rul katanya. Kenapa? Ada yang bisa dibanting kata si Mas Andi, ada yang bisa dibantu. Oh ya gitu gitu. Gini aku kesini, aku ndak mau minjem uang kata si Mas Sahrul begitu. Oh terus mau apa? Ada apa gitu ya? Tumben gitu ya. Tumben ada perlukah atau ada apakah? Gini dia itu ngeluarin sesuatu dari kantongnya. Dikeluarin ini aku punya jam tangan kata si Mas Sahrul tadi. Jam tangan. Punya siapa Rul? Ini punyaku katanya begitu kan. Ini mau aku jual kata si itu. Loh, jual emang buat apaan? Ya wis buat kebutuhan lah kata si Mas Sahrulnya begitu kan. Mau jual berapa? Ya menurut kamu berapa Di?
terserah kamu aja deh, lu aku nggak ngerti harga jam tangan. Nah di situ Mas Sahrul itu menjelaskan, ini jam tangan itu bermerek, ada mereknya lah gitu ya, dan ini kualitasnya juga bagus, masih normal semuanya, biasa dipromosikan gitu ya. Dan akhirnya ya sudah, kamu butuhnya berapa, kata si ini kan. Ya kalau kamu mau sih seginilah, kata si itu ya. Mas Andi pun nggak masalah dengan itu gitu ya. Kenapa Sahrul sampai jual jam tangan? Artinya memang dia benar-benar butuh waktu itu. Dan akhirnya tanpa panjang-panjang pun, karena Mas Andi tahu ini butuh ya pasti buat pacaran atau apa gitu ya, pikir Mas Andi, dia pun masuk ke dalam rumah sana. Orang tuanya sempat nanyain, kenapa Andi? Sahrul minjem duit lagi gitu, ditanya sama orang tuanya. Enggak Pak, kali ini enggak minjem duit, cuman Sahrul lagi butuh katanya, ya mau jual jam tangan Pak, katanya begitu. Oh begitu, ya bisa. Orang tuanya juga enggak terlalu ikut campur dengan keuangannya Mas Andi, karena Mas Andi juga ya namanya anak gitu ya, udah bekerja tetap aja ada jatah ngasih orang tua, nyenengin orang tua, nyenengin adik-adiknya kayak gitu. Jadi ya mereka tuh diem-diem aja, nggak terlalu ngatur-ngatur lah. Mas Andi pun masuk kamar ambil uang sesuai dengan permintaannya Mas Sahrul. Transaksi terjadi malam itu. Ini ya, ini apa namanya, ini duitnya, kata si Mas Andi. Singkat cerita udah selesai, Mas Sahrul pun pulang. Mas Andi juga suka, jamnya keren. Kalau kayak gini tak pakai, waduh aku keren banget nih. Pakai kemeja, celana jeans, dimasukin kemejanya, rambut belah tengah, klimis gitu ya. Pakai jam tangan, aduh aku pasti keren gitu, pikirnya Mas Andi. Ya wes, seneng kan, Mas Andi juga seneng dengan jam tangan tersebut. Akhirnya malam itu juga dipakailah jam tangan tersebut. Dan sebenarnya Mas Andi itu sempat kepikiran, dia itu, ini kan jam tangannya Sahrul, nanti teman-temanku juga udah pada tahu, wah punya Sahrul nih, mau dijual atau gimana gitu ya. Itu seperti itu pikirannya Mas Andi. Nah ya udah, enggak apa-apa, bodo amat, yang penting kan aku beli itu. Dipakailah malam itu buat nongkrong-nongkrong. Nah ini sementara teman-temannya itu lagi pada ngapel, lagi pada apa, Mas Andi itu adalah beberapa orang warga desa di situ, ada bapak-bapak dan sebagainya, itu duduk di sana. Dan sebenarnya begini, Mas Andi itu nongkrong sama bapak-bapak mau karena apa? Beberapa dari bapak-bapak tersebut itu punya anak-anak perempuan yang cantik-cantik, kata Mas Andi. Makanya tak baikin bapaknya gitu ya, aku pakai jalurnya jalur seperti ini, tak baikin bapaknya. Kalau bapaknya ngeliat, wih si Andi ternyata begini ya, oh apa sama anakku aja. Itu begitu pikirannya Mas Andi. Malam minggu nggak ngapelin anaknya, ngapelinnya bapaknya. Di situ ngumpul gitu di satu rumah, ngobrol-ngobrol. Mas Andi pun dengan ya baju paling rapi malam itu, paling keren, pakai jam tangan. Ngobrol lah biasa seperti biasa, dan nggak ada satupun yang bilang atau ngeh kalau itu jam tangannya Sahrul. Jadi ya sudah, waktu pun berjalan sampai malam hari. Begitu malam hari ini yang teman-temannya yang tadi baru pada ngapel gitu ya, sekitar jam 10 mereka itu udah pada pulang semua, ngumpul di titik tersebut. Nah saat ngumpul di sana pun sama, nggak ada satupun yang ngeh kalau, Rul itu jam tangan kamu di Andi atau gimana? Nggak ada yang komentar seperti itu. Cuman bilangnya, jam tangannya baru kayaknya Andi, katanya. Oh iya jam tangan baru, tapi Mas Andi pun nggak ngebuka gitu ya. Cuman ngelirik Sahrul, Sahrulnya bilang begini gitu kan, ngasih kode, oh ya wis lah aku nggak boleh ngomong-ngomong, ya udah diem aja. Iya baru gitu kan, ya jam tangan beli murahan, kata si Mas Andi. Terus udah nggak dibahas lagi, mereka tuh bahas yang lain, ya cerita masalah itu tadi, pasangan-pasangannya. Mas Andi itu cuman melongo, asem aku doang yang masih jomblo gitu pikirnya. Tapi sudah nggak apa-apa, kehidupan terus berjalan. Mereka dengan anaknya, aku nyarinya bapaknya. Ada 2 kandidat ini yang anak-anaknya boleh juga, kata si Mas Andi. Jadi aku ngedeketinnya tuh bapaknya. Wes, udah kan, waktu pun berjalan. Nah, saat waktu berjalan tersebut, Mas Andi kan ya jam tangan itu ya, itu ditaruh di tempat semestinya. Hal pertama yang Mas Andi sadar itu adalah apa?
Keesokan, jadi begini, Mas Andi tuh nggak terbiasa pakai jam tangan. Pas awal-awal pakai, itu rasanya nggak nyaman tentu saja. Nggak enak gitu ya, berat sebelah pikirnya. Tapi terus dipaksakan, demi itu tadi, keren jam tangan udah dibeli juga. Kalau nggak dipakai juga rusak nanti cepet. Tak pakai aja, tak pakai. Nah, kurang lebih sekitar 3 atau 4 hari setelahnya, ini udah hari-hari kerja ya, seperti biasa, Mas Andi tuh udah mulai ketagihan pakai jam tangan. Nah, udah jam tangan ditaruh di situ, terus nanti bangun tidur kan, nyariin. Nah, ini udah mulai ada satu keanehan pertama. Dan mungkin udah beberapa kejadian gitu, makanya Mas Andi tuh ngeh. Jam tangan itu ditaruh di meja sebelah kiri. Tapi kalau pagi bangun, itu pindah jam tangan antara di tengah meja atau di sebelah kanan. Pokoknya posisinya itu enggak di posisi semula. Bahkan apa? Ada wadah kotak begini, di bawahnya itu ada sapu tangan, jamnya itu ditaruh di atas di sana sama Mas Andi. Keesokan paginya, jam tangan itu pindah. Jadi turun ke bawah di atas meja. Loh, kok jam tangan pindah ya? Gini ya, Mas Andi pun udah mulai ada kecurigaan, udah mulai ada pikiran-pikiran. Bahkan sempat nanya ke adiknya Mas Andi, kamu ini mindahin jam, mainin jam. Kalau, oh enggak Mas, aku enggak megang apa-apa, kata si adiknya tersebut. Ya pikirnya Mas Andi, kalau memang adiknya suka, dipakai aja enggak apa-apa gitu. Kamu memang suka enggak Mas, aku malu pakai jam tangan, kata si adiknya. Oh, ternyata bukan adiknya. Terus siapa ya? Apa bapak gitu? Bapak ya enggak mungkin gitu. Bapak enggak suka pakai jam tangan atau apa. Mending ditanyain aja deh. Akhirnya ditanyain sama Mas Andi ke bapaknya. Pak, bapak itu mindahin jam, Pak, geser-geser jam. Enggak, bapak enggak ke kamar kamu, kata si bapaknya. Oh, siapa ya? Ibu gitu. Ibu pun ditanyakan, sama jawabannya, nggak tahu menau lah masalah hal tersebut. Mas Andi pun bingung, kok bisa eksperimen lagi malam itu. Akhirnya eksperimen, jam tangan tak taruh di sini, truk. Dikasih tulisan, jangan dipindah. Itu iseng banget, pakai secari kertas kecil itu, jangan dipindah. Udah plek, ditindih pakai jam tangan tersebut kan. Keesokan paginya, jam tangan itu pindah lagi. Ya itu pokoknya bergeser lah dari tempat semula. Tuh kan bergeser lagi. Aneh ya jam tangan ini. Aku mau ke tempatnya Sahrul, aku mau cerita. Jam tangan itu masih dipakai sama Mas Andi dan datang ke rumahnya Sahrul. Rul, aku mau cerita Rul. Kenapa Andi? Tapi aku mau nanya dulu. Jam tangan yang kamu jual ke aku itu dapat dari mana sih gitu kan? Oh, itu aku beli Di, kata si Sahrul. Itu aku beli udah lama, cuman ya begitu jarang aku pakai. Oh ya pantesan Sahrul memang jarang pakai jam tangan dan mengakunya seperti itu. Ya wis lah, Mas Andi pun nurut aja dengan cerita atau penjelasannya si Mas Sahrul. Nah, Mas Andi pun cerita, jadi begini Di, jadi begini Rul, jam tangan ini tuh aneh, dia itu suka pindah-pindah sendiri. Mas Andi gitu. Iya beneran sumpah. Diceritakan biasa gitu ya, flat aja, santai aja. Cuman di sana nggak tahu Mas Sahrul itu kayak mendadak resah. Dia itu kayak gelisah, bahkan kayak orang yang takut atau gimana gitu kan. Sempet ditanya, Rul kamu kenapa Rul? Nggak apa-apa Di, nggak apa-apa gitu. Udah ya, aku mau pergi dulu katanya. Nah, Mas Andi main ke situ, Mas Sahrulnya malah pergi ninggalin. Oh ya wes, Mas Andi pun akhirnya pulang. Di sana mulai berpikir kan, ada apa sih sebenarnya? Sudahlah, enggak apa-apa. Dan kurang lebih sekitar seminggu atau 8 hari atau ya belum 10 hari lah jam tangan itu dibeli sama Mas Andi. Dia itu jalan. Nah, ada seorang perempuan yang cantik, yang anaknya salah satu bapak yang suka nongkrong sama Mas Andi, itu namanya Mbak Tanti. Nah, ketemulah sama si Tanti tersebut dan ada sesuatu yang aneh di sana, kata Mas Andi. Tanti itu saat ketemu sama Mas Andi, sebelum-sebelumnya itu ya biasa aja, cuek, bodoh amat gitu ya. Mas Andi itu dianggapnya pohon, jadi ya nggak ada lah kayak gitu ya. Boro-boro ngelirik atau apa. Cuman kali ini itu aneh. Mas Andi lagi naik sepeda. Si Mbak Tanti itu sama, dia tuh habis beli apa gitu ya. Dan Mbak Tanti itu jalan kaki.
maksudnya bukan sama naik sepeda gitu ya, cuman sama-sama ngelewatin jalanan tersebut. Mereka itu papasan, Mbak Tanti dari sebuah warung sana, Mas Andi dari sini, entah mau kemana waktu itu. Tanti gitu ya, pokoknya seneng, Mas Andinya seneng, Mbak Tantinya kan bodoh amat awalnya. Hari itu beda, aneh banget katanya, bikin GR kata Mas Andi. Jadi begitu sebelum papasan, Mbak Tanti itu berhenti nyet gitu kan, kok Tanti berhenti ya? Mas Andi pun mau ngelirik langsung nggak berani, malu, dikiranya aku ngeliatin atau gimana, kan nggak enak, malu sendiri. Tapi udah biarin. Nah begitu ngelewat ke sana, sempet-sempetin lah curi-curi pandang begitu, dan ternyata Mbak Tanti itu berhenti dan ngeliatin ke arahnya Mas Andi. Akhirnya manggil lah si Tanti tersebut, Andi, dipanggil kan. Mereka tuh seumuran, Andi dipanggil. Wah itu langsung, iya Tanti gitu kan. Iya, mau kemana? Ditanya sama Tanti. Aku nggak tahu mau kemana, kata si, bingung soalnya ya. Dia tuh jawab, sepedaan juga iseng-iseng doang. Aku nggak tahu mau kemana gitu. Loh, kok nggak tahu mau kemana gitu kan? Terus naik sepeda kayak gitu mau kemana emangnya? Aku nggak tahu Tan, katanya. Kamu sendiri mau kemana? Akhirnya begitu kan. Aku mau pulang. Kamu dari mana? Ditanya, padahal udah tahu dari warung situ. Kamu dari mana? Ini aku dari warung habis beli obat nyamuk sama kerupuk mie, kata si Mbak Tanti. Oh, itu kata Mas Andi, mungkin itu obrolan yang aneh banget gitu ya. Ini aku sama dia itu nggak pernah ngobrol. Aku kayak dianggapnya, aku menganggap diriku sebagai seorang penggemar rahasia gitu ya. Mencintai dalam diam lah, begitulah kata si Mas Andi. Dan ini sekali ngobrol kok jadi ngobrolnya aneh begini, nanyanya begitu, nanyanya begini, tapi mereka berdua itu saling jawab. Sampai akhirnya Mas Andi pun nekat, Ti, mau tak anterin pulang ndak, katanya. Lah, di rumahku kan deket situ, masa iya orang cuma deket kayak gitu masa dianterin? Ya ndak apa-apa, katanya. Ndak usah bonceng, ndak apa-apa, kata Mas Andi. Ya udah yuk ke sana yuk, jalan yuk, aku juga mau balik lagi, kata Mas Andi. Loh, emang tadinya kamu mau kemana, Di? Kan udah aku bilang, aku udah tahu mau kemana, jadi udah balik aja, yuk balik yuk. Akhirnya balik dan mereka itu mulai ngobrol-ngobrol. Kamu jarang kelihatan, Di, kata si Mbak Tantinya. Aku ya gimana ya gitu ya. Aku gimana ya, kelihatannya kalau malam, soalnya kalau jam-jam siang atau sore kan aku kerja, Ti, katanya. Oh iya, kamu kerja di mana? Mulai nanya-nanya seperti itu, dan ya mulai kayak ngorek-ngorek info lah si Tantinya gitu ya, kerja di mana, kesibukannya itu ngapain dan sebagainya. Mas Andi pun bilang gitu, aku juga kadang kalau misal malam sering sama bapak gitu ya, bapakmu itu loh, sering duduk-duduk di sini. Oh, sering sama bapak, iya. Nah itu ngobrol di sana sampai akhirnya apa? Tanti itu sampai di rumah. Begitu sampai di rumah, kan ada bapaknya gitu kan. Weh, Di, tuh, Bendi, kata si bapak. Iya Pak, aku nganterin Tanti, Pak, nggak sengaja tadi ketemu di warung gitu. Alah, deket gitu aja pakai dianterin gitu. Sini Di, mampir. Akhirnya mau kesempatan kan, Mas Andi pun mampir di situ. Ngobrol sama bapak-bapaknya, dibikinin minum intinya sama si Mbak Tanti. Mas Andi seneng bukan main, ini kenapa ya? Apa jam tanganku keren banget begini sampai kok hari ini kok kayak serba indah dari segala aspek, pikirnya si Mas Andi. Ini gimana sih, apa yang terjadi? Bingung sendiri, cuman seneng bukan main. Dan akhirnya karena udah mentok mau maghrib gitu ya, Mas Andi pun pulang ke rumah dengan kehidupan yang berbeda. Yang tadinya flat, lempeng-lempeng aja, kali ini Mas Andi itu udah berbunga-bunga, seneng, bahagia banget. Sampai akhirnya malam itu Mas Andi tidur dan dia itu udah lupa dengan jam tangan yang suka pindah-pindah sendiri, itu bodoh amat gitu kan. Jam tangan dipakai saat tidur, biasanya kan dilepas, ini saking senengnya kelupaan lah. Jam tangan dipakai saat tidur. Nah, saat tidur itu Mas Andi mimpi ketemu sama dengan seseorang. Ini seorang laki-laki gitu ya. Seorang laki-laki yang memang ganteng, tapi Mas Andi ndak kenal. Itu cuman berdiri di depannya Mas Andi dan dia tuh kayak senyum gitu. Senyum ngeliatin dia, dan
Ya aku bingung itu siapa, sampai Mas Andi kebangun gitu. Aku tuh mimpi aneh banget sih. Mimpi ketemu Tanti kayak atau apa, malah ketemu cowok dan aku nggak tahu itu siapa. Udah tidur lagi, lanjut mimpi lagi, ketemu sama itu si cowok tadi, cuman dalam kondisi yang berbeda, udah pindah tempat, pindah suasana, dan pindah aktivitas juga. Dan akhirnya keesokan paginya sempat kepikiran, kenapa ya, aku tuh sudahlah, aku nggak mau mikirin yang gimana-gimana. Sampai akhirnya Mas Andi itu makin hari itu makin deket sama si Mbak Tanti. Dan deket bukan dalam artian mereka pacaran atau gimana, cuman waktu itu si Sahrul setelah kurang lebih sekitar 1 minggu deket sama Tanti, kan kabar itu pun sampai di telinganya Sahrul kan. Mas Andi cerita juga. Dan di situ Sahrul itu ngomong, hati-hati, katanya. Loh, hati-hati kenapa, Rul? Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Mas Sahrul itu kayak merahasiakan sesuatu gitu ya. Enggak apa-apa gitu ya. Cuman aku pinjem jamnya boleh enggak gitu. Loh, kan udah aku beli, kata si itu. Enggak, maksudnya aku mau lihat doang. Akhirnya diambil gitu kan, diliatin. Ya dilihat dibolak-balik doang sama Mas Sahrul, terus dibalikin lagi. Emang kenapa, Rul? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mas Sahrul itu masih begitu ya. Dan Mas Andi juga belum tahu. Sampai akhirnya begitu. Si Mas Andi sama Mbak Tanti makin deket. Mereka nggak ada apa namanya nembak atau apa gitu, enggak. Cuman mereka itu udah sempet ya kayak gitu. Si Mbak Tanti minta diantar kemana, diantar sama Mas Andi kayak gitu. Itu udah kayak hal yang biasa, dan sepertinya orang tuanya Mbak Tanti juga merestui aja gitu, nggak ada masalah sama sekali. Cuman Sahrul itu sikapnya tuh makin hari itu makin aneh. Bahkan selama beberapa hari nggak mendengar kabar dari Sahrul. Dan akhirnya kan nanya si Andi, Sahrul gimana sih kabarnya sama teman-temannya? Waktu itu malam minggu, udah jam 10 malam lewat. Ini kan ngobrol-ngobrol, mereka habis pulang ngapel. Dan dari situ Mas Andi baru denger Sahrul lagi sakit, katanya. Hah? Sahrul sakit apaan? Nggak tahu, sekarang kurus banget gitu. Iya. Perasaan beberapa hari yang lalu aku baru ketemu, kata si Mas. Enggak, sekarang kurusan, nggak tahu susutnya itu cepet banget gitu ya. Akhirnya Mas Andi pun kesana yuk tengokin. Malam itu ngedatangin rumahnya Mas Sahrul. Dan saat datang ke sana, rumah itu dalam kondisi tertutup. Akhirnya ya mereka balik lagi, nggak jadi ini ya. Baru keesokan harinya Mas Andi dan kawan-kawan itu datang ke rumahnya Mas Sahrul. Alangkah kagetnya dia ngelihat Sahrul itu badannya ya kayak gitu, pucat, terus matanya itu udah kayak cekung, pipinya jadi lebih kempot. Pokoknya kelihatan kurus lah, katanya. Loh, kok jadi seperti ini, Rul? Kamu kenapa, Rul? Aku nggak tahu, aku sakit begini. Iya, kamu sakit kenapa gitu? Kamu udah diperiksa ke ini belum? Udah ini, aku udah ada obatnya gitu. Cuman udah tahu ini udah 4 hari yang nggak sembuh-sembuh, kata si Sahrul. Kenapa ya? Mas Andi tuh nggak kepikiran apapun waktu itu ya. Kepikirannya Sahrul itu sakit ya, sakit biasa aja. Nggak ada pemicu yang lain, nggak ada penyebab yang lain. Sampai akhirnya Mas Andi dan kawan-kawan pun pulang seperti biasa. Ya udah, Sahrul kita doakan semoga cepat sembuh dan sebagainya. Mas Andi juga sempat ngasih uang juga kayak gitu ya. Dan 2 hari setelah itu si keluarganya Mas Sahrul datang ke rumahnya Andi. Sahrul katanya mau kesini, katanya. Loh, mau kesini? Sahrulnya udah sembuh gitu. Itu dia, Sahrul belum sembuh, cuman udah tahu mintanya ketemu sama kamu, Oh ya udah, kalau mau ketemu sama aku nggak usah Sahrul kesini, kasihan. Aku aja yang ke Sahrul, katanya gitu kan. Akhirnya Mas Andi yang kesana, nengokin Mas Sahrul. Kondisinya itu makin parah, dan waktu itu udah dikerumuni ya sama saudara-saudaranya, sama keluarga. Ini pemandangan yang gak enak banget. Ini Sahrul kenapa? Siapa dia, udah sakratul maut atau gimana kok dikerumunin begini sama keluarganya? Mas Andi pun ke situ. Mas Sahrul itu nangis. Dimaafin aku ya, Andi ya. Loh, Rul,
kenapa aku nggak ngerti masalah ini gitu ya. Mas Andi itu takut dilibatkan, atau begini, parah-parahnya itu apa? Dihubung-hubungkan kalau Sahrul sakit itu gara-gara Andi ndak mau gitu kan. Rul, nanti dulu aku ndak ngerti beneran ini masalahnya itu apa. Masalahnya itu jam tangan Hah? Jam tangan apaan gitu ya? Jam tangan yang itu yang aku jual ke kamu. Ini maksudnya. Iya, masalahnya itu. Emang kenapa, Rul? Ada apa dengan jam tangan ini gitu kan? Jadi itu jam tangan bukan punyaku, kata si Mas Sahrul. Hah? Bukan punya kamu? Terus kamu dapat dari mana? Kamu nyolong? Iya, dibilang nyolong, aku nyolong katanya begitu. Cuman aku nyolongnya bukan di toko atau apa. Lah terus gimana? Mas Andi kan langsung dilepas jam tangannya, kan cetrek begitu. Dilepas. Terus ini gimana, Rul? Aku ya ndak mau, maksudnya beli kalau emang ini kamu ngambil atau apa. Jadi waktu itu ada sebuah kecelakaan. Itu ya cowok sama cewek mereka berboncengan, jatuhlah gitu ya. Dan aku ndak tahu, aku juga bingung waktu itu gitu ya. Ya mereka jatuh, terus udah jam tangannya itu aku ambil kata. Ini disaksikan sama keluarga semuanya. Ya keluarga pun juga kaget gitu ya, Sahrul begitu gitu. Iya seperti itu kejadian. Terus gimana, Rul, ini, Rul? Aku juga ndak tahu, Ya sudah, ini berarti jam tangan bukan punya kamu dan kamu jual ke aku gitu kan. Aku meskipun bayar, ya cuman aku ndak mau dengan cara seperti ini. Ini kamu nemunya kecelakaan di mana? Waktu itu kecelakaan di jalan ini gitu ya. Ya sudah, nanti aku cari siapa yang punya jam tangan ini gitu ya waktu itu. Dan akhirnya ditolongin ya Ndi ya, tolongin ya Ndi ya. Iya. Kenapa, Rul, kamu ngomong seperti itu? Aku digangguin terus, Ndi, katanya. Jadi Mas Sahrul itu dia nggak bisa tidur itu udah beberapa hari yang lalu gara-gara seperti itu. Dia didatangin sama seorang cowok gitu ya. Cuman kondisinya itu udah seperti itu ya. Orang yang habis mengalami kecelakaan dan waktu itu memang di bagian kepalanya itu lumayan cukup parah. Gak cuman si cowok doang, tapi si ceweknya dua-duanya itu katanya ngedatangin Mas Sahrul terus minta jam tangannya. Ya Mas Sahrul udah dijual ke Andi gitu kan. Jam tanganku mana, itu seperti itu terus aku ndak bisa tidur jadinya ya begini, aku jadi sakit seperti ini. Waduh gawat. Ya wis, aku inilah di mana tadi jalan. Oh di jalan ini. Mas Andi pun oke tahu. Dia pun akhirnya sama temannya yang lain, anggap aja namanya Jody atau siapa gitu ya, agak kerenan gitu. Nah, si ngebonceng si Mas Jody minta tolong Mas Jody, Jod, anterin aku ke tempat itu. Iya. Dianterin aja. Jody pun nanya, Di, emang kamu kan kecelakaannya udah selesai, Di? Gampang lah, kata si Mas Andi, nanti kita nanya-nanya di situ. Akhirnya begitu, kayak jadi seorang detektif Mas Andi. Kebetulan kecelakaannya memang daerahnya sepi gitu ya, daerah sepi kayak di depan gudang semacam itu, nggak ada orang, tapi di sebelah sananya itu ada rumah, ada toko, bahkan ada warung. Mas Andi pun mulai nanya-nanya, Pak, nuwun sewu, saya mau nanya Pak, yang kemarin kecelakaan di sini yang meninggal laki-laki sama perempuan itu orang mana ya Pak ya? Oh itu orang ini Mas, katanya. Bapak-bapak itu ternyata tahu gitu ya. Oh itu orang ini gitu. Baik Pak, nanti saya pokoknya terima kasih informasi itu. Mas Andi pun menuju ke tempat yang ditunjukkan, ke sebuah kampung gitu ya, orang kampung situ. Nah, sesampainya di kampung tersebut, nanya lagi, Pak, nuwun sewu, yang kemarin kecelakaan katanya dari kampung ini meninggal, rumahnya di mana ya Pak? Terus namanya siapa ya Pak ya? Disebutkan namanya, dikasih tahu rumahnya juga. Oh itu Mas, ke sana lagi Mas, ke situ lagi, rumah ini gitu ya, ditunjukin. Mas Andi sama Jody pun lanjut lagi ke sana dan akhirnya alhamdulillah ketemu dengan rumah tersebut.
masuk ke situ, rumahnya juga lumayan, sepertinya di kampung tersebut orang yang ya punya lah gitu ya, dibandingkan orang-orang yang lain. Rumahnya lumayan cukup besar dan pada saat itu juga kayak sofa-sofa dikeluarkan ya, kayak memang beneran habis ada orang meninggal atau memang males aja buat masukin lagi atau gimana ya. Nah di situ permisilah Mas Andi, nanya-nanya, cerita-cerita gitu kan. Jadi begini kami ada perlu gitu kan, sampai akhirnya ketemu rumah ini. Ini saya itu maksud dan tujuan saya mau balikin jam tangan ini. Loh, nah ternyata di situ jam tangan tersebut itu punya bapaknya, punya bapak yang meninggal. Bapaknya itu pun, loh, wah jam tangannya akhirnya balik gitu ya. Mas, nuwun sewu, bukannya gimana-gimana. Tapi ini ceritanya gimana kok sampai ke tangan sampean itu gimana, ditanya sama bapaknya, tapi dengan cara yang sopan ya, nggak langsung menuduh, wah kamu yang ngambil jam tangannya atau gimana gitu ya. Mas Andi pun ada rasa takut barangkali dituduh seperti itu ya, tapi ndak, bapak itu nanya dengan baik-baik dan akhirnya Mas Andi pun menceritakan, saya ini beli dari teman saya Pak, yang sekarang itu lagi sakit parah, udah tahu ya Jod ya, kayaknya mau meninggal Pak. Mas Andinya tuh sampai ngomongnya segitu, kayaknya mau meninggal Pak. Wis, oh gimana ceritanya kok mau meninggal begitu? Wah badannya itu udah kurus banget, udah mau makan aja susah kata segitu. Terus gimana? Nah saya beli sama dia. Jadi ini baru tadi saya sama ini teman saya main ke situ, makanya saya baru tahu ternyata jam tangan ini dia dapat dari seseorang yang mengalami kecelakaan Pak. Dan ya, saya juga mohon maaf karena saya juga, iya enggak apa-apa gitu. Yang namanya anak saya kecelakaan ya sudah. Dan memang udah waktunya kata si bapak begitu ya, mau gimana lagi. Dan ya, ini jam tangan akhirnya balik lagi ke sini. Ini jam tangan sebenarnya punya saya, Mas. Anak saya itu tumben-tumbennya minjem, Pak. Jam tangannya tak pinjem ya, Pak ya. Ya sudah, sana pakai, kata bapak itu begitu. Akhirnya dipakai. Dan saya nggak nyangka gitu, ternyata itu adalah hari pertama dan hari terakhir anak saya pakai jam ini yang baru balik lagi ini Mas. Dan ya begitu Pak, teman saya itu lanjut lagi ceritanya ya, teman saya itu ngambil itu jam tangan tersebut dan mungkin dia butuh duit atau apa, jam tangan itu dijual ke saya Pak. Ya saya juga nggak ngerti gitu ya jam tangan itu dari mana, karena dia bilangnya itu jam tangan dia. Ya wis lah, saya sebagai teman, saya sebagai ini tak beli aja. Dan ya nggak tahu akhirnya ujung-ujungnya itu sampai ke sini, Mas, sampean itu beli jam tangan berapa harganya ini? Dibeli, oh saya itu beli sekian Pak gitu ya. Hah? Dibeli segitu Mas gitu ya? Iya dibeli. Ini jam tangan itu mahal kata si bapak tadi. Ini jam tangan itu sebenarnya mahal Mas, harganya itu bisa 10-20 kali lipat dari harga tadi gitu. Hah? Emang iya ya Pak? Iya kata si bapak itu. Tapi ya sudahlah, ini terima kasih Mas, saya gantiin ya uang yang udah sampean pakai. Pak ndak usah kata si ini Mas Andinya. Ndak usah Pak, saya ikhlas. Saya cuman ya mau teman saya itu sembuh Pak katanya. Soalnya apa? Dia katanya dihantuin terus Pak. Mas Andi itu ngomongnya memang kadang agak nggak ada filternya gitu ya. Termasuk si bilang Andi teman si Sahrul itu mau mati tadi ya, terus dia tuh dihantuin terus Pak sama anaknya bapak yang meninggal itu. Itu ngomong kayak gitu. Ini bapaknya pun Mas sampean itu ngomong itu nggak ada filter ya, nyampe di begitu. Iya Pak, jodinya udah begini-begini. Iya Pak, saya minta maaf Pak, saya minta maaf. Saya nggak sengaja Pak, kata si Mas Andi. Iya nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Ya wes gini aja. Saya terima kasih banyak, Mas Andi sudah nganterin jam tangan ini ke sini. Dan ya saya doakan semoga temannya, siapa namanya? Sahrul Pak. Ya semoga Sahrul cepat sembuh, cepat pulih, katanya begitu kata bapaknya. Iya Pak, terima kasih Pak, amin Pak. Nah dari situ bapaknya pun bilang, kita saudaraan ya Mas ya gitu. Sering main ke sini, nanti kapan-kapan gantian lah saya main ke rumahnya Mas Andi ini. Iya Pak, baik Pak, insya Allah saya nanti main ke sini lagi gitu. Akhirnya sudah, Mas Andi pun pulang.
Dan begitu pulang, mampir ke tempatnya si Sahrul lagi ke sana. Cuman ya Sahrul masih sakit begitu ya. Mas Andi pun akhirnya pulang ke rumah, cerita semua ke orang tuanya. Ya orang tuanya nggak komentar apa-apa, cuman lain kali kalau beli barang itu hati-hati katanya. Dicari tahu dari mana itunya, dapatnya. Ya takutnya seperti ini kata si bapak. Ya semoga Sahrul baikan, Sahrul sembuh dan kamu juga ya kamu lebih baik dari sebelumnya. Dapat doa dari bapaknya, dari ibunya Mas Andi, alhamdulillah. Balik lagi ke Mbak Tanti, sempat kelupaan gitu kan. Akhirnya sudah Mas Andi sama Mbak Tanti pun kembali ya dekat seperti sebelumnya gitu. Cuman mereka itu nggak pacaran. Mereka itu langsung gitu ya. Mas Andi itu ini ngomongin Mbak Tanti ya, tapi beberapa tahun ke depan itu ngomong sama bapaknya, Pak, Tanti buat saya ya Pak ya, sudah sana katanya, diresmikan lah, kata bapaknya itu begitu direstuin. Alhamdulillah Mas Andi itu dapat Mbak Tanti dan Mas Sahrul sendiri perlahan itu mulai sembuh dan ditanya, Rul masih datang Rul yang itu? Alhamdulillah udah enggak Di katanya, udah enggak, ya syukurlah kayak gitu, sudah sembuh gitu kan. Akhirnya Mas Sahrul pun ikutan sembuh juga. Dari situ Mas Andi pun berpikir gitu ya, kenapa sih Sahrul itu sampai sejahat itu ya? Orang kecelakaan bukannya ditolongin atau apa, malah diambil jam tangannya. Dan hal itu sering terjadi atau masih terjadi atau bahkan lebih sering terjadi di masyarakat kita. Saat ada kecelakaan, baik ya kecelakaan sepeda motor atau apa, bukannya ditolongin dulu, tapi begitu kejadian gitu ya, itu kejadian seperti ini tuh banyak dijarah ya. Kalau misal kendaraan pun sama gitu ya, kendaraan mengalami kecelakaan apa, yang dijarah itu produknya. Udah itu aja, nggak usah panjang-panjang. Terima kasih banyak Mas Andi atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks Kriam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf kalau misal ada salah-salah kata. Itu aja, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.